Bitcoin turun 50% dari all time high. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu Bitcoin? Jadi Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang dibuat pada Januari 2009. Penemuan Bitcoin digagaskan dalam kertas putih yang ditetapkan oleh anonimus bernama Satoshi Nakamoto. Tidak seperti mata uang yang dikeluarkan bank sentral, Bitcoin tidak dioperasikan atau diawasi oleh instansi manapun di dunia, melainkan dioperasikan melalui sistem yang terdesentralisasi dan dapat diakses oleh siapapun. Lalu teknologi apa sih yang mendasari mata uang digital satu ini? Jadi Bitcoin menggunakan ilmu matematika berupa fungsi ECC atau elliptic curve cryptography, yaitu Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Atau pada kurva Bitcoin persamaan itu menjadi Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 plus 7. Mod P dengan P sama dengan 2 pangkat 256 min 2 pangkat 32 min 977. Selain itu, ECC juga berkorelasi dengan rumus P sama dengan K kali G. Jadi, di dalam Bitcoin itu ada wallet atau akun yang terdiri dari private key dan public key. Ibarat public key adalah nomor rekening dan private key adalah PIN ATM kalian. Sebelum lanjut lebih dalam, kalian harus mengetahui apa itu kriptografi dan hash. Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Contohnya kata hello world. Jika dienkripsi menggunakan kunci tertentu, bisa menjadi kata yang tidak beraturan seperti ini. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan, keaslian, dan keamanan data saat dikirim atau disimpan. Sehingga cuma orang yang tahu kuncinya yang dapat membalikan dan mengerti maksud teks tidak beraturan itu. Salah satu bagian penting dari kriptografi adalah hash. Hash adalah fungsi yang mengubah data menjadi kode unik dengan panjang tetap. Misalnya menggunakan algoritma seperti SHA-256. Berbeda dari kriptografi, hash ini bersifat satu arah. Data asli tidak bisa dikembalikan dari hasil hash. Karena itu, hash sering digunakan untuk menyimpan password dan memastikan data tidak berubah. Nah, sekarang kita ke rumus P sama dengan K kali G. Yang pertama, P atau public key adalah kunci digital yang bersifat terbuka dan bisa dibagikan ke siapa saja. Fungsinya untuk mengenkripsi data dan memverifikasi digital signature. Ibarat bank, public key ini adalah nomor rekening kamu. Artinya, orang lain bisa menggunakan public key untuk mengirim pesan aman ke kamu. Tapi hanya kamu yang bisa membukanya dengan private key. Public key berupa deretan angka yang panjang dan kompleks. Selanjutnya adalah private key. Private key adalah kunci digital rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pemiliknya. Fungsinya ada dua. Yang pertama untuk mendeskripsi data yang dikunci dengan public key, dan kedua untuk membuat digital signature sebagai bukti keaslian. Kalau public key tadi itu adalah nomor rekening kamu, maka private key ini adalah PIN ATM kamu. Private key berupa angka yang sangat panjang dari angka 1 hingga 10 pangkat 77 atau 256 bit sehingga sulit ditebak. Nah, yang paling penting, private key harus dijaga dengan aman. Kalau sampai bocor, orang lain bisa mengakses data kamu. Nah, yang terakhir itu ada G. Jadi G adalah suatu titik koordinat yang memenuhi pada persamaan ECC tadi. Dan nilainya adalah banyak banget. Bisa kalian lihat aja langsung sini ya. Sebanyak itu. Daripada kalian bingung, mending sekarang kita langsung masuk aja ke penerapannya. Jadi yang pertama kalian ketahui adalah Bitcoin itu berasal dari ECC atau elliptic curve cryptography. Yang nilainya adalah, nah selain ini kalian juga harus tahu ada satu rumus lagi yang tadi kita sudah bahas, yaitu P sama dengan K dikali G. Nah terus kemudian kalian tadi kan sudah mengerti ya apa masing-masing dari satu ini. Ini adalah public key, sini ada private key, dan kemudian sini ada generator koin yang nilainya sangat besar. Jadi kalau kalian tahu, ini membentuk suatu fungsi di mana bentuk fungsinya itu akan seperti ini. Seperti ini, contoh. Dengan G adalah titik pertama dari fungsi tersebut. Tapi kan kalau misalnya kita memasukkan G yang tadi, itu hasilnya akan jauh, sangat jauh di atas ini. Terlalu jauh banget, jadi coba kita mulai dari sini aja. Kita perumpamaan bahwa di sini adalah titik G. Nah, K ini adalah indikator, dan tadi kita tahu bahwa K ini itu bilangan 1 sampai 2 pangkat 256. Artinya, kalau misalkan ini dikali, ini tuh K dikali skalar dengan G. Maka K ini adalah antara 1 kali percobaan sampai 2 pangkat 256 kali percobaan.
Nah, maksudnya percobaan di sini apa? Bisa dilihat langsung dari fungsinya. Maka coba kita dari percobaan pertama. Percobaan pertama, 1G itu adalah G di sini sendiri. Kedua, contoh kedua itu 2G. Kalau 2G, berarti kan G tambah G. Di sini kalian tarik garis G dengan G itu sendiri. Dia bersinggungan sama garisnya itu sendiri. Nah, setelah kita ditarik garis, kita cari titik potongnya di fungsi tersebut. Kalau di sini kita bisa lihat di sini. Terus apa ini? Apakah ini 2G? Belum. 2G itu didapat dari hasil titik potong fungsi tersebut dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di titik sini ini adalah 2G. Hasil ini adalah jikalau K-nya atau private key tersebut bernilai 2. Paham? Sekarang kita lanjut bagaimana jika private key-nya ini hingga 2 pangkat 256. Ini sepertinya kalau misalkan 2 pangkat 256 terlalu banyak, kita hanya ngejelasin sampai 3 aja ya. 2, private key-nya ini 3, sorry. 3 itu berarti 3G kan? Jadi P-nya adalah 3G. Nah, 3G ini berarti G ditambah 2G. Kalau kalian lihat di sini, G ini titik awal di sini. Dan 2G-nya di sini. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sama seperti awal. Tarik garis dari titik G ke titik 2G. Dan kemudian cari titik potongnya. Bisa dilihat sini titik potongnya sini. Dan sebelum kita tahu hasil dari 3G ini, kita harus mencerminkan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Maka di sini adalah 3G. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk P ini berupa koordinat, K ini berupa berapa kali percobaan, dan G ini adalah generator poin yang nilainya sangat-sangat besar. Jadi kalau misalkan dalam address Bitcoin itu tidak boleh dalam bentuk koordinat. Nah, terus bagaimana biar kita tahu valid dari address Bitcoinnya? Jadi Bitcoin ini harus dihashing kembali menggunakan SHA-256 untuk menjadi sebuah address. Nah, kita contohkan kalau misalnya kita sudah mendapat P sama dengan 3G, hasil 3G ini kemudian dihashing kembali menggunakan SHA-256 menjadi bentuk yang tidak beraturan seperti ini. Dan seterusnya, ini bilangan dan digit random. Jadi ketika kalian memasukkan ke situs resminya, diketahui bahwa ini adalah bilangan yang valid. Seperti itu. Menarik bukan? Bukan!